Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaika ya sayyidi wa ya maulaya ya Rasulullah wa ala ahli baitika at-tayyibin at-tahirin al-madlumin. Sallallahu alaika ya maulaya wa ibna maulaya ya Aba Abdillah وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك فزمن اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى خصنكم يا ليتنا كنا معكم سادتي نفوز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين لربها. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, seperti ayat yang baru saja kita baca, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat perumpamaan, kalimat yang baik, perkataan yang baik, ibarat pohon yang baik, nya sangat kuat dan cabangnya menjulang tinggi ke langit. Ia memberi buah-buahnya setiap saat dengan izin. Salah satu persoalan yang sangat ditegaskan dan ditekankan di bulan ini dan juga di bulan-bulan selain bulan Muharram adalah mengingat peristiwa Karbala. Kalau kita memperhatikan berbagai riwayat dari Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita temukan bahwa hampir di setiap bulan mereka menekankan kepada kita agar kita senantiasa mengingat peristiwa Karbala dan mengingat Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Misalnya di bulan Rajab, pada awal tanggal bulan Rajab kita diperintahkan untuk mengingat Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam melalui ziarah kepadanya. Di bulan Sya'ban, tanggal 15 Sya'ban, kita juga diperintahkan untuk berziarah dan mengingat Al-Imamul Husain. Di bulan suci Ramadan, tanggal 1 bulan suci Ramadan, kemudian pertengahan bulan suci Ramadan, 3 malam dari malam Lailatul Qadar, juga kita diperintahkan untuk senantiasa berziarah dan mengingat Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Di Idul Fitri dan juga Idul Adha, kemudian di hari Arafah, kita juga diperintahkan untuk senantiasa mengingat peristiwa Karbala dengan menziarahi Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Demikian pula kita lihat di sejarah para imam al-ma'sumin, hampir setiap saat mereka memanfaatkan untuk senantiasa mengingat Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Kemudian apa yang menyebabkan
Kita diperintahkan oleh Allah, oleh A'immah al-Ma'sumin untuk senantiasa mengingat Al-Imam Al-Husain. Apa alasannya sehingga para imam al-Ma'sumin seperti Imam Ali Zainal Abidin bahkan ketika dia melewati seseorang yang sedang mengembala kambing, dia menghampirinya dan bertanya, "Wahai fulan, pengembala kambing, apakah ketika engkau memotong kambingmu, engkau beri minum terlebih dahulu?" Sang penggembala kambing mengatakan, "Iya, ya benar Rasulullah." Lalu Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam menundukkan kepalanya dan menangis. Beliau mengatakan, "Walakinna abi madbuhun atshana." Akan tetapi ayahku Al-Husain tersembelih dalam keadaan kehausan. Para imam al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam, di samping mereka mengingat selalu Imamul Husain alaihi salatu wassalam dan peristiwa Karbala ini, kita juga diperintahkan untuk mengingatnya. Apa alasan dibalik ini semua? Ada beberapa sudut pandang tentang peristiwa Karbala. Ada beberapa dimensi yang harus kita lihat ketika kita berbicara dan memperingati peristiwa Karbala ini. Pertama adalah dari sudut pandang peradaban dan kebudayaan. Artinya bahwa setiap masyarakat, setiap umat, setiap bangsa, mereka memiliki peradabannya sendiri-sendiri. Mereka memiliki budayanya masing-masing. Dan budaya serta peradaban tersebut merupakan identitas diri mereka, identitas sebuah bangsa, identitas sebuah masyarakat. Misalnya saja, kita orang Melayu, kita memiliki peradaban, memiliki budaya, yaitu sikap tawadhu, lembut, menghormati orang, toleran terhadap orang yang berbeda dengan kita. Sangat menghormati dan menghargai orang tua. Menghormati siapapun di sekitarnya. Saling gotong royong untuk membantu kepada sesama. Itulah peradaban yang ada pada kita semua. Peradaban orang Melayu. Akan tetapi peradaban yang semacam ini bisa jadi berubah. Peradaban yang sangat mulia ini bisa jadi berubah. Dan kita bisa menyaksikan bahwa peradaban ini sudah mulai tergusur. Peradaban ini sudah mulai tergeser dengan peradaban-peradaban yang lainnya. Sulit kita percaya orang yang berbangsa Melayu, yang dikenal sebagai orang yang santun, tiba-tiba berubah menjadi kasar. Orang Melayu yang dikenal sebagai orang yang peduli terhadap sesama, tiba-tiba menjadi hidup yang egois tanpa peduli keadaan. Orang Melayu yang biasanya sangat religius, agamis, tiba-tiba dia tidak peduli dengan agama. Artinya peradaban yang ada pada diri kita bisa saja tergeser oleh peradaban yang lain. Dan peradaban manapun tidak melihat apakah mereka sebagai masyarakat yang besar, masyarakat yang agung, pemerintah yang kuat ataukah tidak, tanpa peduli itu. Akan tetapi bahwa peradaban-peradaban mereka itu pasti bisa jadi berubah, terlebur dengan peradaban yang lain. Bisa jadi karena babak faktor. Salah satu di antaranya adalah bahwa kita disodori dengan berita-berita yang ada di HP, di handphone, hoax, berita-berita yang tidak benar, kemudian kita terpengaruh. Gaya hidup yang kemudian kita saksikan di berbagai media sosial membuat kita kemudian berubah karakter kita. Kenapa itu terjadi? Dikarenakan kita tidak memiliki daya tahan dalam berpikir. Karena kita tidak memiliki yang disebut dengan al-manna'ah al-fikriyah,
kita tidak punya kekebalan berpikir, kekebalan intelektualitas kita. Saya ingin memberikan sebuah contoh. Peradaban ini bisa saja tercemari dengan peradaban yang lain. Seperti tubuh kita. Ketika tubuh kita ini lemah, ketika tubuh kita ini tidak memiliki imunitas yang kuat, ketika tubuh kita ini tidak memiliki kekebalan, maka berarti satu saat dia akan mudah terserang oleh virus. Orang yang terkena virus karena tubuhnya lemah, daya tahan tubuhnya lemah, maka dengan mudah virus-virus penyakit itu masuk ke dalam tubuhnya, yang kemudian ia sakit dan terjatuh. Demikian pula tentang peradaban. Peradaban sebuah bangsa, peradaban sebuah masyarakat, peradaban sebuah entitas, peradaban sebuah kelompok tertentu, madhab tertentu akan menjadi hilang ketika para pengikutnya, ketika masyarakatnya, ketika bangsanya tidak memiliki kekebalan intelektualitas atau yang dikenal dengan kemampuan berpikir mereka. Nah, hampir semua peradaban manapun bisa saja hilang, bisa saja tergusur dengan peradaban-peradaban yang lain. Kebudayaan manapun bisa saja hilang, tercampur dengan kebudayaan-kebudayaan selainnya. Akan tetapi, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dunia ini, baik di timur maupun di barat, tidak pernah ada kekuatan yang sangat luar biasa melebihi kekuatan pemikiran Al-Imam Al-Husain alaihissalatu wassalam. Kita lihat para pecinta Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memiliki kemampuan daya tahan dan daya berpikir yang amat kuat. Tidak dimiliki oleh bangsa lain, tidak dimiliki oleh kelompok lain, tidak pernah dimiliki oleh madhab lain. Tapi para pecinta Ahlul Bait memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Memiliki daya tahan, daya intelektual, sehingga setiap peradaban orang lain bisa tertolak dikarenakan kecintaan mereka kepada Imam Al-Husain alaihissalatu wassalam. Kita bisa menyaksikan bahwa para pecinta Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memiliki kekuatan yang bersumberkan dari Al-Imam Al-Husain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau juga diriwayatkan oleh para imam al-ma'sumin, mereka mengatakan kulluna sufunun najah wa safinatul Husain awsa'u wa fi lujajil bihari asra. Kami semua adalah bahtera penyelamat, akan tetapi kapalnya Imamul Husain alaihissalatu wassalam jauh lebih luas, dan ketika mereka berjalan di tengah gelombang peradaban, perubahan peradaban itu, maka kapal Imamul Husain alaihissalatu wassalam jauh lebih cepat. Kita coba lihat di dalam sejarah. Para pecinta Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mendapatkan tekanan, tantangan, mereka disiksa. Belum pernah ada di dalam sejarah seorang manusia, pecinta imam, yang mendapatkan siksaan seperti halnya orang-orang yang mencintai Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah menemukan dalam sejarah bahwa tidak pernah ada sebuah siksaan seperti yang diterima oleh para pecinta Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari zaman Muawiyah, bahkan mungkin juga sebelumnya. Mereka diusir, mereka dibunuh, mereka dipenjarakan. Tidak ada lain karena kecintaan mereka kepada Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman mereka, di zaman itu, orang-orang, dan bahkan sampai sekarang, kalau ada orang yang dituduh sebagai orang ateis, sebagai orang zindik, sebagai orang musyrik dan kafir,
itu tuduhan jauh lebih ringan daripada dituduh sebagai pecinta Ahlul Bait Rasulullah. Lebih berbahaya ketika dituduh dia sebagai Syi'atu Ali ibn Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Di dalam sejarah disebutkan salah satu penguasa mengatakan, "Man ittahamtumuhu bimuwalati haula fanakilu bihi wahdimu darahu." Di zaman itu orang yang dituduh sebagai pecinta Ahlul Bait Rasulullah, pengikut Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka harus disiksa. Rumahnya harus dihancurkan dan mereka harus diusir dari tempat tinggalnya. Peristiwa itu terjadi di setiap zaman, bahkan sampai sekarang ini masih tetap ada. Akan tetapi, apakah kemudian mereka akan meninggalkan keyakinannya? Apakah mereka akan meninggalkan peradabannya yang dibangun dengan kecintaan kepada Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Setiap mereka diusir, setiap mereka difitnah, setiap mereka dicaci maki dan bahkan dibunuh, maka tidak menambah pada mereka kecuali keagungan dan kemuliaan. Allah mengatakan, "Fala yazdadu amruhu illa 'uluwa." Semakin ditekan, semakin dipenjarakan, semakin diusir, maka semakin kuat mentalitas para pecinta Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kualitas yang dimiliki oleh para pecinta Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana ini dia dapatkan? Bagaimana dia bisa mempertahankan peradabannya yang semacam ini? Tidak ada lain kecuali dengan Majlis Al-Husaini yang saudara-saudara lakukan setiap saat ini. Majlis-majlis Al-Husain inilah yang menjaga entitas kita, entitas Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun mereka berada. Ikatan ini yang membuat mereka tetap eksis dan setiap hari bertambah, semakin hari semakin berkembang dan semakin hari semakin kuat, bukan semakin melemah. Peradaban mereka tetap terjaga dikarenakan berpegang pada prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Majlis-Majlis Al-Husaini yang kita lakukan setiap saat dan terutama di bulan Muharram ini. Yang kedua, Anda bisa bayangkan di Ka'bah itu dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Di dalam Ka'bah atau di atas Ka'bah itu ada 360 berhala. Sonam. Mereka sibuk disembah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan membawa tauhid, dengan membawa ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berhala-berhala itu dihancurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kemudian Rasulullah meninggal dunia, prinsip-prinsip itu dilanjutkan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Akan tetapi, sekiranya apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam tanpa Imamul Husain alaihi salatu wassalam, maka semua prinsip-prinsip itu akan hilang. Sekiranya bukan karena majlis-majlis azza al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam, maka Islam tidak akan pernah ada. Islam Muhammadi akan lenyap dan tidak akan ada kecuali agama yang dibangun dan disusun oleh Bani Umayyah. Oleh karena itu, Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam dalam kalimatnya yang sangat populer dan setiap tahun kita dengarkan, beliau mengatakan, in kana dinu Muhammadin lam yastaqim illa biqatli wa yasuyufu khudhili. Andai saja agama Muhammad tidak bisa berdiri tegak di muka bumi ini, maka kecuali dengan terbunuhku, maka wahai pedang-pedang, ambillah leherku, kata Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam. Jadi yang membangun,
menjaga peradaban para pecinta Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah majelis Al-Husaini yang kita lakukan di setiap saat ini. Oleh karena itu, setiap pecinta Ahlul Bait di hari-hari Muharram ini harus senantiasa fokus kepada zikrul Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam. Sudut pandang yang kedua, yaitu bahwa kita ini hidup di muka bumi, di dunia ini, kita akan menghadapi banyak tantangan, banyak ancaman, baik itu yang berbentuk masyarakat, sebuah bangsa, ataupun individu-individu. Dia akan senantiasa berhadapan dengan bahaya. Setiap saat akan menghadapi bahaya yang mengancam. Setiap saat akan menghadapi bahaya yang akan menerpa mereka. Baik itu kehidupan sosial masyarakat ataupun kehidupan individual pribadi-pribadi. Allah Subhanahu wa taala bisa jadi akan menurunkan sebuah adab kepada sebuah umat, dan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan adab itu, Allah tidak akan pernah meminta bantuan kepada siapapun. Adab itu akan datang setiap saat, dalam sekejap akan menghancurkan ribuan umat manusia. Kita sudah menyaksikan dalam banyak peristiwa. Tsunami misalnya terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Ratusan ribu orang meninggal dunia. Individu-individu juga demikian. Bisa jadi kita dalam kehidupan ini akan ada bahaya yang mengancam diri kita. Satu saat kita bisa dibunuh. Satu saat kita bisa kecelakaan. Satu saat kita bisa mati di tengah jalan tanpa sebab yang kita ketahui. Kita tidak pernah tahu. Apakah kita nantinya akan terbunuh ataukah kita akan mati seperti biasa. Nah, bahaya-bahaya yang mengancam ini, itu harus kita tahan. Harus ada sarana yang terbaik untuk mengendalikan, untuk menjaga terjadinya bencana dan musibah semacam ini. Dan sekali lagi, sarana yang terbaik, wasilah yang paling afdol untuk menghentikan bencana, baik itu bencana yang menghantam atau mengancam masyarakat secara umum, ataupun bencana yang akan menghantam seseorang sebagai pribadi. Hanya satu, yaitu dzikru majalisil Husain alaihi salatu wassalam. Menghidupkan majelis Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam adalah sarana terbaik, perantara terbaik untuk menyelamatkan manusia dari bencana yang akan terjadi di muka bumi ini. Benar, Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta ini melalui sebab dan akibat. Akan tetapi di balik sebab-sebab itu ada sebab yang bersifat gaib yang kita sebut dengan sabab ghaibiyah, sebab-sebab gaib. Karena apa? Karena tidak ada sebuah sebab yang bersifat materi, kemudian dia berpengaruh pada sesuatu tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada illah, tidak ada alasan, tidak ada sesuatu apapun yang mampu mempengaruhi alam semesta ini kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Majalisil Husain alaihi salatu wassalam merupakan sebab gaibiyah yang dapat menghalangi terjadinya bencana alam semacam itu. Kita masih ingat qasidah yang sering kali dibaca, yaitu li khamsatun udfi biha harral wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wal Fatimah. Kita punya 5 hal, 5 senjata yang dapat memadamkan bencana wabah. 5 hal ini siapa saja? Yang satu adalah Imam Ali bin Abi Thalib.
Al-Mustafa, ya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua adalah Al-Murtada. Kemudian yang ketiga dan keempat adalah putranya Al-Hasan wal Husain. Dan yang kelima adalah Fatimah Zahra. Semua ulama di Indonesia terutama ketika menghadapi wabah, penyakit, bencana, yang dibaca adalah ini. Saya ingin memberikan sebuah contoh. Di Jogja itu ada kelompok orang yang apabila di malam Asyura semacam ini, awal bulan Syura, mereka berputar kota-kota Jogja itu sambil mengucapkan li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wal Fatimah. Ketika saya tanya, kenapa Anda ucapkan ini? Mereka mengatakan ini adalah senjata untuk mengamankan manusia dari bencana di dunia ini. Inilah faktor-faktor gaib yang dimiliki oleh Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu bahkan kematian pun kita menginginkan untuk menjadi mati yang husnul khatimah. Lalu kita berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Yani ya Allah biha bil khamsah. Ya Allah dengan 5 orang itu berikan aku mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan kita semua kelak akan mati meninggal dunia dalam keadaan dijaga oleh para imam al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam. Dimensi yang ketiga atau sudut pandang yang ketiga, bahwa mengingat Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam, memperingati peristiwa Karbala dan peristiwa Asyura akan memberikan syafaat kepada kita. Di hari di mana Allah mengatakan la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Di hari di mana hari itu ketika manusia dihisab oleh Allah, tidak ada harta, tidak ada anak yang bermanfaat sama sekali kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang suci. Di saat itulah kita butuhkan syafaat. Di saat itulah kita butuhkan orang yang bisa memberikan syafaat kepada kita. Oleh karena itu, ikhwani rahimakumullah, lagi-lagi saya ingatkan, dan ini karena pentingnya majelis azab. Lakukan majelis azab di setiap saat, karena itu akan memberikan syafaat kita di hari kiamat nanti. Kita jangan sampai di hari-hari semacam ini tidak mengadakan majelis azab, atau kita melupakan Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Kita kelak di hari kiamat akan menyesal. Seperti yang diungkapkan dalam Al-Quran, ya laitani qaddamtu li hayati. Oh, kiranya aku di dunia itu telah berbuat sesuatu untuk kehidupanku. Apa yang sudah kita perbuat untuk Imam Al-Husain? Apa yang sudah kita lakukan untuk Al-Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam? Mereka melakukan Ashabul Husain tidak hanya sekedar mengingat Al-Imamul Husain, tidak sekedar membela Al-Imamul Husain, tapi Ashabul Husain justru mengorbankan semua yang dimiliki dan bahkan yang paling berharga sekalipun, yaitu rohnya. Oleh karena itu, kalau ada sebuah keluarga lalu mereka bisa mengadakan majelis al-azali Imam al-Husain alaihi salatu wassalam, itu adalah sebuah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mengadakan majelis al-Husain alaihi salatu wassalam, menurut riwayat disebut sebagai perantara terbaik, afdalul qurubat ilallah, cara untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah melalui majelis Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam. Cara untuk menyelamatkan diri terbaik di akhirat nanti adalah memberikan atau mengadakan majelis Al-Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam. Dalam kalimat yang disebutkan dalam beberapa riwayat ketika berbicara tentang Ashabul Husain,
Beliau mengatakan wabadzalu arwahahum lil Husain. Mereka telah mengorbankan ruhnya yang terbaik yang dimilikinya untuk Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Kita juga mengharapkan semacam itu. Mudah-mudahan kita bisa melakukan apa yang terbaik untuk Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Intinya, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa mengadakan majelis Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam, satu, yaitu bisa menjaga, mengamankan peradaban yang kita miliki. Keimanan kita, kecintaan kita, ketaatan kita kepada Rasulullah tidak berubah ketika kita melakukan majelis azza Al-Imamul Husain. Yang kedua, bahwa mengadakan majlisil azza untuk Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam adalah mengamankan hidup kita di muka bumi ini, atau amanun li ahlil ardh, mengamankan kehidupan bagi penduduk bumi ini. Dan yang ketiga, bahwa memperingati Al-Imamul Husain, mendirikan majelis-majelis Imamul Husain alaihi salatu wassalam adalah mengamankan kita kelak di akhirat nanti. Karena Imamul Husain alaihi salatu wassalam yang akan memberikan syafaat kepada kita. Salah satu penceramah bercerita bahwa di Najaful Ashraf itu, menurutnya, ada sebuah gang, jalan kecil yang dinamakan dengan Ali Darwis. Di jalan gang kecil itu ada seorang laki-laki yang hidup di sana dan dikenal sebagai orang pemberani. Tapi pada saat yang sama dia juga dikenal sebagai orang yang berperilaku buruk. Orang yang memiliki latar belakang tidak baik. Satu hari di malam Asyura, orang ini kemudian, karena dia sudah dikenal ya, bahwa orang ini sudah dikenal sebagai orang yang berperilaku buruk, namun di malam Asyura ada seorang syekh, dia ingin pergi ke sebuah majelis, yang majlisil Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Orang ini tiba-tiba menghentikan syekh ini. Dia bilang, ya syekh, saya ini punya majlisil azza, datanglah ke rumahku. Saya mengharap engkau bisa memberikan majelis azza untuk mengingat Al-Imamul Husain di malam Asyura. Kata syekh ini, saya ini sibuk, saya akan berpindah ke tempat lain untuk menyampaikan majlisil azza. Jadi saya tidak punya kesempatan untuk singgah ke rumahmu dan mengadakan majlisil Husain di rumahmu. Orang itu mengatakan, datanglah engkau sebentar. Rumahku dekat dari gang ini. Maka syekh itu pun terpaksa datang ke rumah itu. Ketika syekh ini memasuki rumahnya, ternyata tidak menemukan seorang pun di dalam rumah itu. Kata syekh, katanya engkau punya majlisil azza. Lalu siapa yang hadir? Tidak seorang pun yang ada di rumah ini. Yang punya rumah itu mengatakan, tidakkah aku adalah orang? Tidakkah aku adalah manusia? Syekh bertanya, lalu di mana mimbarnya sehingga bisa duduk untuk menyampaikan majlisil azza Imam Husain? Orang itu berkata, jadikanlah punggungku sebagai mimbarmu. Lalu orang itu berjongkok seperti orang yang sujud dan tangannya dijadikan sebagai kekuatan. Setelah itu ia berkata, ya Syekh, duduklah di atas punggungku. Ucapkanlah majlisil azza lil Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Kata Syekh itu mengatakan, saya tidak ada alasan lain untuk menolaknya, kecuali aku harus duduk di punggungnya dan menyampaikan majlisil azza. Kemudian Syekh itu memulai majelisnya dengan mengucapkan, Assalamu alayka ya Aba Abdillah. Assalamu alayka ayyuhal madlum. Ketika orang yang dijadikan mimbar ini, yang diduduki ini mendengar kalimat Assalamu alayka ya Aba Abdillah, ia mulai nangis dan meneteskan air matanya. Sampai kemudian majelis tidak lama diselesaikan.
dia berterima kasih kepada syekh itu. Setelah 3 hari, setelah Asyura, 3 hari setelah Asyura, seseorang datang kepada syekh. Dia bilang, ya syekh, kau tahu apa yang terjadi? Syekh itu mengatakan, tidak tahu. Syekh, fulan, orang itu telah meninggal dunia. Kemudian dia teringat bahwa dia pernah duduk di rumahnya 3 hari sebelum kematiannya, yaitu untuk menyampaikan majlisil azan di rumahnya. Orang ini mengatakan, ya syekh, orang ini telah meninggal dunia. Tapi aku bermimpi melihat sesuatu yang aku tidak mengerti maknanya. Orang itu bercerita, saya setelah dia meninggal dunia, saya bermimpi bahwa seakan Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam berada di pintu Najaful Ashraf, di pintu haram Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Kemudian tiba-tiba datang jenazah. Biasanya orang meninggal dunia itu kalau di Najaf atau di Iran atau di Qom misalnya, meninggal dunia di dekat itu biasanya kemudian dibawa ke haram Maksumah atau ke haram Imam Ridha alaihi salatu wassalam dan diputarkan di haramnya itu, di dekat makbarahnya itu. Nah, demikian pula juga di Najaf. Dia bilang, saya menyaksikan bahwa tiba-tiba jenazah itu datang dibawa oleh banyak orang dan diputarkan di dekat haram Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Imam Ali berkata kepada mereka yang mengangkat jenazah itu, akhrijuhu, keluarkan orang ini dari haram ini. Dia tidak layak untuk mendapatkan kehormatan atau dikuburkan di tempat haram. Tentu saja orang yang banyak dosa, orang yang mulawan, yang ternodai dengan sangat banyak dosa, tentu saja tidak layak untuk dikuburkan di dekat manusia-manusia suci seperti Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian orang itu berkata, saat Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam meminta agar mereka yang membawa jenazah itu mengeluarkan jenazah, membawa keluar dari jauh dari haram Imam Ali, tiba-tiba Imamul Husain alaihi salatu wassalam mendatangi ayahnya Imam Ali bin Abi Thalib dengan tergesa-gesa. Wahai ayahku, wahai Amirul Mukminin, ayahku, izinkanlah orang ini untuk dikuburkan di sisimu, dikuburkan di sebelahmu. Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam mengatakan, wahai putraku Al-Husain, tidakkah engkau tahu bahwa orang ini adalah orang yang telah berbuat sesuatu? Engkau tahu sendiri bahwa dia bukanlah orang yang bersih, dia penuh dosa, dia penuh kesalahan. Akan tetapi Imamul Husain alaihi salatu wassalam menjawab kepada ayahnya, wahai ayah, dia telah pernah menjadikan tubuhnya untuk menjadi mimbarku, mimbar Al-Husaini. Layakkah dia akan termakan oleh api neraka? Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam mengatakan, sungguh dia tidak layak. Kemudian Imamul Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam mengatakan, sudahlah, kuburkan dia di dekatku, di sebelahku, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Ini adalah berkah daripada orang yang mendirikan Majalisul Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam. Ini adalah gambaran betapa mulianya Majelis Imam Al-Husain. Satu sisi bisa menjaga peradaban kita, membangun peradaban kita. Sisi yang lain dia bisa juga mengamankan bencana alam yang akan menghadang kita. Dan sisi yang lainnya juga dia bisa menjadi syafaat, pemberi syafaat kita di akhirat nanti di saat semua orang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Di hari Asyura, sebagaimana kita tahu semua, Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam hidupnya terancam ketika dia sudah tidak lagi dianggap sebagai orang yang taat kepada pemimpin zaman itu. Imamul Husain alaihi salatu wassalam diteror sedemikian rupa. Tidak ada cara lain kecuali Imamul Husain alaihi salatu wassalam harus meninggalkan Madinah. Dalam kisah diceritakan
bahwa ketika Imamul Husain alaihi salatu wassalam ingin meninggalkan Madinah, dia malam itu mendatangi kubur kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia melakukan salat malam di kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kemudian ia berdoa kepada Allah. Allahumma hadza qabruna qabru nabiyyika Muhammad wa ana ibnu binti nabiyyik wa qad hadarani min al-amri ma qad alimt. Allahumma ya Allah, ini adalah kubur nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku adalah putra dari putri nabimu. Sungguh aku telah mendapatkan persoalan yang telah engkau ketahui, wahai Allah. Allahumma inni uhibbul ma'ruf. Ya Allah, aku mencintai amar ma'ruf wan nahyi anil munkar. Aku memohon kepadamu ya dzal jalali wal ikram bihaqqil qabri wa man fihi. Demi kuburan ini dan orang yang terkubur di dalamnya, berikanlah aku pilihan jalan yang engkau ridhai dan juga diridhai oleh Rasulmu. Disebutkan Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam menangis di kubur kakeknya Rasulullah. Ia merangkul pusara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian ketika mendekati subuh, Imamul Husain alaihi salatu wassalam menaruh kepalanya di atas pusara kakeknya dan kemudian tertidur. Di saat beliau tertidur itulah ia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghadap kepadanya, mendatangi dirinya dengan dikawal malaikat dari kanan dan kiri. Kemudian Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam dirangkul, dipeluknya dan didekap di dalam dadanya. Kemudian dicium matanya. Imamul Husain alaihi salatu wassalam menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Habibi ya Husain, ka'anni araka an qaribin murammalam bidima'ik. Wahai kekasihku Husain, seakan aku sebentar lagi akan melihatmu, engkau berlumur darah. Madbuhan bi ardi Karbala, engkau akan terbunuh, terpenggal, tersembelih di padang Karbala. Min isabati min ummati, karena kekejaman umatku. Saat itu engkau, wahai putraku Al-Husain, dalam keadaan kehausan, dalam keadaan tanpa air. Padahal saat itu mereka mengharapkan syafaatku di hari kiamat nanti. Allahumma ya Allah, la analahum syafaati. Demi Allah, mereka tidak akan pernah mendapatkan syafaatku di hari kiamat itu. Habibi ya Husain, sungguh ayah dan ibumu, saudaramu telah datang kepada aku, dan kini mereka merindukan kedatanganmu. Sungguh engkau akan mendapatkan sorga dan derajat yang tinggi, dan itu tidak akan pernah engkau dapatkan kecuali dengan syahadat. Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam dalam tidurnya itu, dia memandang kakeknya Rasulullah sambil berkata, ya jaddah, la hajatan li firruju'i ila dunya. Wahai kakekku Rasulullah, aku tidak perlu lagi kembali ke bumi ini. Ajaklah aku bersamamu. Masukkanlah aku bersamamu ke dalam kuburmu ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai putraku, engkau harus kembali ke bumi hingga engkau mendapatkan anugerah mati syahid. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mencatat dan menentukan pahala besar bagimu. Sungguh ayah, ibumu, ayahmu, saudaramu dan pamanmu, serta wa'ammu abik, mereka akan dibangkitkan di hari kiamat dalam satu golongan yang sama
dan engkau bersama mereka akan masuk surga. Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam terbangun dari tidurnya dalam keadaan sedih, merasa ketakutan. Kemudian kisah itu diceritakan kepada keluarganya, diceritakan kepada semua saudara-saudara dan anak-anaknya. Sungguh tidak ada orang yang merasa kesedih dan bersedih, gelisah seperti hanya keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ikhwani rahimakumullah, maka tidak ada lain ketika Imamul Husain alaihi salatu wassalam menceritakan keadaan itu kepada anak-anaknya, kepada saudara-saudaranya, semuanya menangis. Dan kita pun yang mendengarkan kisah ini juga ikut menangis karena salah satu tanda kecintaan seorang pecinta Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bersedih dengan kesedihan mereka dan bergembira dengan kegembiraan mereka. Hubungan batin kita harus senantiasa ada ikatan dengan Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Batin kita harus senantiasa terikat dengan Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap saat, setiap waktu, setiap detik, jangan sampai hati kita ini kosong dari mereka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma inna nas'aluka bi ismikal a'zami ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, berikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Berikan kemudahan kepada saudara-saudara kita yang sedang kesulitan. Allahumma hiburlah hati mereka dengan kecintaan kepada Rasulullah dan Ahlul Baitnya. Bangkitkanlah keluarga kami, saudara kami yang telah meninggal bersama-sama Abdul Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam. Wa ila arwahi amwatil hadirin. Ikhwani rahmatullah, sebelum saya minta untuk membacakan surat Al-Fatihah, kita hadiahkan di samping kepada semua keluarga kita yang telah meninggal dunia. Saya minta khusus diniatkan untuk ibunya Ustaz Abdullah As-Segaf yang di Bogor, yang sore tadi meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggabungkannya bersama Fatimah Zahra dan Zainab dan dimasukkan surga bersama kekasih-kekasih Allah. Wa ila arwahi amwatil hadirin wa ila ruhiha nuhdihimul fatihah qablaha as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.